Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel kita, channel Martabak Andalusia. Channel yang sebagian besarnya membahas tentang ilmu permartabakan atau terang bulan. Kali ini saya akan coba buatkan resep 1 kilo ya guys, 1 kilo. Cuman terigu yang saya gunakan ini terigu yang pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu merek Kompas sama si Gerbang Jingga. Ini dia. Kalau yang lalu saya sudah pernah menggunakan Gerbang Jingga saja, hasilnya dia lebih kenyal daripada si terigu Kompas itu sendiri. Kalau Kompas dia lebih ke lembut, kalau Kompas lebih ke kenyal dia. Terus bagaimana hasilnya kalau kedua terigu ini dimix? Makanya saya akan coba buatkan resepnya di video kali ini. Untuk bahan-bahannya, bahan standar. Nanti untuk masalah bahan kali ini saya tulis di deskripsi ya guys. Tidak seperti video-video kami yang sebelumnya yang hampir tidak pernah kami tulis resep di deskripsi. Tapi kali ini saya tulis di deskripsi karena banyak yang komplain. Gak apa, nanti saya tuliskan insya Allah. Oke, langsung saja seperti biasa. Airnya duluan seperti biasa ya. Jadi kalau mau ikuti cara saya untuk urut-urutannya silakan. Mau dicampur semua langsung juga bisa. Bebas. Yang jelas ini urutan-urutan seperti ini yang selalu kami praktekkan untuk jualan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa disisihkan sedikit untuk melarutkan si soda kue nanti. Oke guys, ini sudah sekitar 50-60% kalis. Selanjutnya seperti biasa kita masukin si gula. Oh ya, kalau bertanya bisa nggak diaduk pakai mixer? Oh, bisa banget. Jadi bebas, mau manual seperti saya juga bisa, mau pakai mixer juga bisa. Ngaduknya sekitar berapa jam? Kalau manual 1 kilo begini sekitar 10 menit, nggak sampai 1 jam. Sekitar 10 menit. Kalau pakai mixer sekitar ya 7-8 menit. Oke, langsung saja kita ambilkan gula. Oke guys, gula ini saya sudah timbang 250 gram. Kita aduk dulu sekitar 2-3 menit untuk melarutkan si gula. Oke guys, ini sudah tercampur semua, sudah larut gulanya. Jadi kita tinggal kasih si telur, nanti terakhirnya si soda kue.
Telur saya menggunakan telur utuh ya guys, seperti biasa. Kita aduk sekitar 1-2 menit. Yang jelas telurnya tercampur, insya Allah sudah bagus. Selanjutnya kita masukin si soda kue. Ini sisa airnya tadi saya masukin di gelas. Baru ini saya kasih soda kue ya guys. Ini baking powder setengah sendok teh ya, baking powder. Terus ini soda kue setengah sendok teh juga, jadi cukup 1 sendok teh. Oke. Kita larutkan. Oke, lalu kita aduk sekitar ya 2-3 menit juga. Setelah itu kita resting sekitar minimal 1 jam ya guys kalau mau bagus. Kalau mau lebih bagus lagi ya 2-3 jam di resting, tapi insya Allah 1 jam sudah bagus. Oke guys, ini sudah cukup. Ini tingkat kekentalannya dari adonan itu sendiri ya guys. Dia sudah tidak putus-putus, artinya adonan ini sudah cukup kalis. Apalagi nanti pada saat kita resting, kita juga sesekali aduk-aduk agar lebih kalis lagi. Ini seperti kalian lihat sendiri, ini tidak putus ya guys. Ini menandakan bahwa adonan ini sudah cukup kalis. Oke, selanjutnya kita resting sekitar 1 jam. Setelah itu baru kita eksekusi. Kan banyak yang bertanya, ini pada saat di resting ditutup atau terbuka? Sebaiknya ditutup. Tapi saya pribadi tutup tapi tidak rapat, masih ada sela-selanya, masih ada terbuka sehingga dia juga ada hawa keluar sehingga tidak cepat basi. Terus kalau ditutup rapat dia nggak ada hawa keluar, jadi kemungkinan dia akan cepat basi. Itu menurut saya sih. Terus kalau dibiarkan terbuka, biasanya dia di bagian atasnya dia kering kalau dibiarkan terbuka. Jadi biasa saya tutup tapi tidak rapat. Sesekali juga diaduk-aduk agar lebih kalis lagi. Oke, silahkan tunggu sampai sekitar 1 jam, baru setelah itu kita mulai eksekusi. Oke guys, ini sudah sekitar 1 jam, bahkan lebih 1 jam. Selanjutnya saya akan ambil untuk 1 martabak ya guys. Nah, kalau saya ada dulu sebentar. Oke, saya pindah sedikit untuk 1 martabak ya guys. Oke, ini saya akan coba buat martabaknya. Kira-kira hasilnya bisa bagus atau malah sebaliknya. Oke, langsung kita menuju ke kompor. Oke, ini sudah di kompor, kita langsung saja eksekusi. Dan untuk proses memasaknya itu kita percepat saja agar prosesnya juga tidak terlalu panjang. Bismillah.
Oke guys, ini kelihatan lembut kalau saya pegang ya. Kita langsung oles margarin saja, baru nanti kita akan sedikit review. Adalah salah satu dari budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Kalau tadi kan orang-orang merdeka, bagaimana dia masuk Islam? Rahasianya juga adalah karena Zaid ini tinggal di rumahnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zaid ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Padahal konon Zaid ini orangnya kulitnya apa? Hitam. Jadi Nabi SAW tidak membeda-bedakan dengan cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Husain ganteng, ya. Al-Hasan dan Al-Husain ganteng. Akan tapi Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Anaknya juga Usama bin siapa? Sedikit saya review masalah kulitnya ya guys. Ini kulitnya bisa dibilang lembut. Terus dari segi warna juga bisa dibilang oke ya guys. Kalau warna seperti ini berarti pada saat tadi adonan dituang, loyang sudah panasnya sudah pas sehingga kulitnya seperti ini. Oke, langsung kita potong ya guys. Dan ini kalau kita lihat seratnya atau pori-porinya juga bisa dibilang oke. Ya seperti pada umumnya pada kami buat martabak yang lain juga kan kami sering live tuh di Instagram maupun di Facebook maupun di TikTok kami sering live. Kalau di YouTube mungkin hampir nggak pernah live ya untuk jualan, tapi kalau di sosial media kami TikTok, Instagram maupun Facebook kami sering live, hampir tiap hari kami live, dan seratnya juga bisa dibilang sama seperti ini. Tidak akan pernah sekalipun memilih orang selain diri buat Rasul. Engkau sudah saya anggap seperti bapak dan paman. Ini bagus ya guys. Itu disampaikan oleh Zaid di depan bapaknya Haritha. Saya coba makan karena kalau saya lihat teksturnya ini oke banget. Dia lembut tapi kenyal. Ya ini bisa dibilang seperti martabak Bangka sih, karena campurannya juga martabak Bangka kan seperti ini campurannya. Cuman tadi kan kenapa saya campurannya itu 1:1, karena si Kompas sendiri dia proteinnya kalau nggak salah 10 kalau nggak salah ya. Dia proteinnya agak ya menuju ke rendah. Terus kalau si gerbang jingga tadi proteinnya tinggi sehingga kami mix 1:1. Beda dengan mix Cakra dengan segitiga biru. Kalau Cakra dia proteinnya kalau tidak salah 11 di atasnya, yang jelas dia di atasnya Kompas, sedangkan Cakra juga hampir sama dengan si gerbang jingga. Jadi kalau mixnya Cakra dengan dengan segitiga biru beda dengan mix yang untuk resep ini. Tapi hasilnya bisa dibilang 11-12 lah. Saya coba dulu ya guys. Bismillah. Mereka ini bersemangat untuk membantu Nabi di dalam berdakwah. Di antara yang paling getol adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini rasanya, teksturnya juga dari segi kelembutannya, kenyalannya ini oke banget menurut saya. Jadi untuk resep martabak manis kedua terigu ini jika mix hasilnya benar-benar oke menurut saya pribadi nih ya guys. Tapi kalau penjual yang lain mengatakan beda juga itu nggak salah juga, karena menurut saya rasa ataupun tekstur itu beda orang, mungkin beda persepsi juga. Oke guys, kami kira cukup. Yang jelas untuk terigu tadi yang kami mix hasilnya alhamdulillah menurut saya oke. Untuk jualan juga insya Allah oke juga. Apakah nanti saya akan ganti terigu? Nanti waktu yang akan melihat, nanti waktu yang akan membuktikan. Karena kalau terigu naik terus, tapi untuk terigu yang ini harganya lebih murah daripada segitiga biru dan Cakra. Ya nanti dilihat saja ke depannya seperti apa. Kalau masih naik terus ya kemungkinan akan ganti, tapi kalau tidak naik ya nanti saja dilihat. Oke, sekali lagi kami kira cukup.
Saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Martawalan 99. Oh ya, jangan lupa follow juga akun sosial media kami, TikTok Martabak Andalusia, Instagram juga Martabak Andalusia, Facebook juga sama Martabak Andalusia. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di share. Kalau kalian tanyakan seperti biasa bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.